Welcome to the story. Kisah Abu Nawas menciumi ayam panggang. Jebakan Baginda Raja gagal lagi. Penyakit Raja Harun al-Rashid kepada Abu Nawas kambuh lagi. Ini bukan penyakit flu atau sejenisnya, apalagi COVID-19. Bukan, penyakit itu adalah penyakit geram, kesal, campur aduk yang selalu membuat Abu Nawas susah. Memang sih, sudah beberapa kali Abu Nawas membuat diri Sultan malu di depan para pejabat kerajaan. Nah, itu sebabnya niat balas dendam Sultan terus membara. Masalahnya, sejauh ini Sultan selalu saja kalah telak melawan Abu Nawas. Kali ini Sultan hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas lagi. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Panggil Abu Nawas, titah paduka Sultan kepada pelayannya. Begitu lelaki cerdik ini berada di depannya, Raja Harun al-Rashid langsung mengajak Abu Nawas duduk di meja makan. Mereka duduk menghadap hidangan yang menggugah selera. Sementara para pejabat istana hanya komat kamit menahan selera. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan, perintah Raja Harun. Abu Nawas agak terkaget-kaget juga mendapat perintah itu. Tidak biasanya ia disuruh melayani makan Baginda Raja. Ada apa lagi ini? Pikir Abu Nawas. Mungkin Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada paduka raja. Namun Baginda Sultan tak langsung menerimanya. Ia pun bertanya lagi, Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang. Silakan dinikmati. Raja memberikan perintah lagi. Abu Nawas tambah bingung. Tapi kalau disuruh makan ayam sudah pasti enak banget. Namun belum lagi Abu Nawas menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Raja berkata lagi, tapi ingat Abu Nawas, ujar Sultan membuat Abu Nawas urung menggigit ayam yang sudah mendekati mulutnya itu. Mending, dengarkan dulu petunjuknya, ucap Sultan. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung, titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi gelagapan. Ia menjadi bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Ia pandangi ayam itu, jakunnya naik turun karena nafsu makannya terganggu. Dalam kebingungan itu, Abu Nawas semakin yakin jika dirinya dalam perangkat Baginda. Ini hanya akal-akalan sang raja. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya.
Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi, coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini, ujar Abu Nawas seperti berbicara pada dirinya sendiri. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya yang demikian juga. Layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium. Jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja mengusir Abu Nawas dari istana. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja sembari menyuruh Abu Nawas membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Selesai. Ketika Abu Nawas dengan sukarela masuk penjara. Baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai 2 putra. Pertama bernama Al-Amin, yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedangkan Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam ilmu sastra. Raja menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat Sang Permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. Suamiku kenapa tidak begitu menyayangi Al-Amin? Tanya Sang Permaisuri suatu ketika. Karena ia tidak bisa membuat syair dan tidak kenal dengan ilmu sastra, jawab sang raja. Suamiku, sebenarnya kalau Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya, sebenarnya ia lebih cerdas. Ia hanya malas saja, tutur Permaisuri membela Al-Amin. Apa buktinya? Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya, ucap Permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang Permaisuri memanggil putranya Al-Amin. Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu, kata sang Permaisuri kepada putranya tersebut. Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat. Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. Jadi, kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku? Tanya sang Permaisuri Zubaidah ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. Sudah, jawab Al-Amin.
Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu. Esoknya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini, kata sang permaisuri dengan bangga. Baik, silakan, kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi. Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. Bagaimana? Kata Al-Amin kepada Abu Nawas. Ya, begitulah. Kalian memang dari keturunan yang mulia, jawab Abu Nawas menggeledek. Tapi coba teruskan. Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek. Syair macam apa itu? Celutuk Abu Nawas yang sudah tidak mau basa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga Raja Harun al-Rashid merasa rindu. Belakangan, sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. Kenapa kamu memenjarakannya? Tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku ayahanda, kata Al-Amin. Tentu saja karena memang karya syairmu jelek, balas raja. Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada. Lanjut sang raja menasihati. Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan waktu untuk memperbaiki karya syairku, kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra, agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian, ia sudah pulang ke istana. Esoknya, pagi-pagi sekali, Baginda Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Dengarkan karya syair putraku Al-Amin, kata sang permaisuri. Baik, silahkan, sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca karya syairnya. Hai binatang yang duduk bersimpu, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang. Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. Kemana kamu, Abu Nawas? Tanya sang Raja Harun al-Rashid. Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini akan menyuruh polisi membawaku ke sana, jawab Abu Nawas.
Raja tertawa terpikal-pikal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tidak pandai membuat syair. Selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman adik-adik semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman adik-adik semua. Bye-bye.